Hey, hai semua. Hai, selamat datang. Hi Ari, hi best friend, hi Renaldi, Riando, hi Samuel, Ryando. Hi Samuel, hi Jessica, Yoesh, hi Defri, hi Efri, hi Viko. Hi, okay, sebelum saya mulakan presentasi kita pada hari ini, saya mau cek kalau semua boleh dengar. Hi Cass, hope you're good. Hi Samuel, you have a bonus from your food. Oh, hi best friend. Okay, you guys know I went on cruise. Um, yeah, so I just came back from cruise, and also I'm recovering from COVID. I am still COVID positive. Cannot hear. Yang lain boleh dengar? Audio okay untuk semua atau seorang saja? Okay, semua okay? Dengar. Okay, thank you Samuel. Ya, so saya baru sekarang ni saya ada COVID, saya masih COVID positif, so mungkin saya punya suara ada lain sikit. Please bear with me. Ya, lama tidak jumpa. So saya pergi, saya on leave 1 minggu, lepas tu saya balik dari leave, saya terus COVID positif 2 minggu. So saya masih recovering lah. Ya, memang lama tidak jumpa. Okay, mari kita mulai ya sebab sudah 2:03 PM Singapore time. Jadi hari ini kita punya topik adalah MACD. Okay. So hai semua, selamat sejahtera dan selamat datang kepada webinar kita pada hari ini. Semua baik, lama tidak jumpa. Samuel, best friend has left. Oh, okay. Saya rasa best friend punya audio ada masalah, so nanti dia join balik. Okay, semua baik ya? Semua sudah makan? Sudah. Okay, bagus. Saya pun baru jam makan sebab saya kena COVID, saya punya appetite macam hilang. Okay, so yang paling penting saya mau cek screen nampak ya. Screen nampak dan suara saya dengarkan. Itu yang paling penting. Samuel, Jessica, Joel sudah confirm yang boleh dengar, yang saya mau confirm screen boleh nampak. Hai Muhammad, selamat datang. Okay, screen nampak ya? Okay, bagus. Okay, so pertamanya terima kasih kepada semua yang sertai kita punya webinar untuk hari ini. Sebelum kita mulai kami punya presentasi, saya mau minta maaf dulu kalau ada apa yang tidak jelas atau tidak boleh dengar, tidak clear kalau saya cakap terlampau cepat atau terlampau slow. Okay, kamu boleh tolong bagi tahu dalam chat box kalau tidak terang atau apa-apa yang tidak clear. Okay, so I'll try my best. Kalau kamu ada apa-apa soalan dalam bahasa yang saya tidak boleh jawab, saya akan jawab dalam bahasa Inggeris ya. Sebab bahasa Inggeris bahasa ibunda saya. Um, ya, itu je lah. Okay, so uh, bentar ya, saya punya slide start. Okay, boleh. So, seperti biasa, sebelum kita mulai atau teruskan dengan kita punya webinar, saya harap hadirin sekalian yang di sini mendapat informasi yang berguna dari webinar ini. Tapi mesti faham ya, presentasi ini hanya untuk pelajaran informasi sahaja. Tidak ada apa-apa pasal
apa-apa mengenai forecast atau apa-apa mengenai signals untuk membeli atau menjual forex atau CFDs ya. Ini hanya untuk pelajaran atau boleh kira sesi berkongsi. So, okay, semua setuju? Semua faham dan setuju? Kalau faham dan setuju, boleh tolong type dalam chat box supaya kita boleh sambungkan. Okay, thank you Ari, thank you Joash, thank you Jessica, thank you MG. Saya mau tanya semua dari Indonesia ya. Semua orang Indonesia. Ya, dari Jakarta. Okay, so kebanyakannya dari Jakarta ya. Okay, so saya orang Malaysia, tapi saya duduk di Singapura. So kalau saya punya bahasa ada lain sikit, saya harap semua boleh faham lah, okay? Okay, thank you, semua faham ya. Okay, so kita punya topik untuk hari ini adalah MACD, MACD. Topik kita MACD ini memang pendek sahaja sebab saya mau pakai masa yang lebih panjang untuk pergi kepada sesi live chat sebab untuk cara saya buat trading atau untuk cara saya pakai MACD ini, saya rasa MACD ini tidak boleh dipakai on its own. Okay, tidak boleh dipakai dengan sebagai indikator individu untuk mencari trade, untuk mencari entry, untuk mencari stop loss, take profit semua. MACD ini atau MACD ini mesti disambungkan dengan strategi lain. Ini adalah observation yang saya dapat lah, yang MACD ini mesti disambung dengan strategi lain iaitu trend line, support resistance, mungkin Ichimoku, mungkin RSI, stochastic, dia mesti disambung dengan indikator-indikator lain untuk mendapat trade yang paling profitable. Okay, so kalau kamu hanya memakai MACD itu untuk sebagai seseorang sahaja, memang tidak bagus. Dia punya probability untuk dapat trade yang profitable memang rendah lah. Okay, so yang paling bagus kita cepat-cepat go through topik MACD ini. Okay, dia memang pendek. Lepas itu kita pergi kepada live session. Okay, live chat untuk cari setup pemakai MACD dan menyambungkannya dengan strategi live. Okay, so kita punya agenda untuk hari ini adalah untuk memahami, untuk tahu apa itu MACD. Lepas itu kita boleh memahami MACD dengan lebih in-depth. Lepas itu strategi MACD dan menyambungi MACD dengan strategi live. Okay, so seperti biasa saya akan memperkenalkan di host anda pada hari ini iaitu saya. Okay, so yang belum kenal saya sebab saya nampak di sini Ari, best friend, Samuel, semua regular webinar saya. So, hi Tak Choi. Oh ya, sama Tak Choi. So, saya nampak banyak nama yang familiar. So, saya rasa kamu semua sudah kenal saya, tapi ada juga kawan yang baru hari ini, Renaldi sama Ryan Do, mungkin kamu first time join kita punya webinar. So saya akan introduce saya punya diri sendiri dahulu. So sedikit tentang saya, nama saya Cass atau Cassandra, kamu boleh panggil saya Cass. Saya seorang penganalisis pelaburan dari Everest Fortune Group di Singapura. Tentang kenangan saya dalam forex atau trading, saya telah berjaya menguruskan dan mendatangkan untung lebih daripada 300,000 US dollar dalam akaun pelanggan sendiri. Actually, kadar sekarang ni saya punya profit mungkin lebih daripada 500,000 US dollar sudah, tapi saya bukan sahaja
buat forex lah. Saya juga ada buat trading atau investment lain seperti NFT, forex, CFDs, so ada pelbagai-bagai lah jenis saya punya investment. Okay, so saya juga telah mencapai kelulusan dalam ujian FPMO sebanyak 2 kali. Kepakaran saya terletak kepada mengenal pasti tahap keuntungan melalui gabungan penawaran, permintaan dan pertemuan Fibonacci sambil mengawasi keseluruhan trend pasaran. Okay, so saya punya specialty adalah untuk mencari reversal. Tapi hari ini kita punya topik MACD. MACD adalah indicator untuk mencari breakout. Oops, sorry. What happened? Okay. So cara menggunakan MACD adalah untuk mencari breakout atau trend reversal. Tapi saya punya specialty adalah untuk mencari reversal memakai Ichimoku, memakai Fibonacci dan trend pasar. Okay, so sebelum ini saya telah menguruskan portfolio kewangan pelanggan yang bernilai tinggi di RHB Bank. Saya juga telah mencapai sijil CMFAS. Sijil ini macam lesen yang memberi saya hak untuk menjaga portfolio kewangan pelanggan. Saya juga mempunyai pengalaman dalam melihat portfolio kewangan sekadar keseluruhan. Ini membolehkan saya mengembangkan aset dan mendatangkan keuntungan berlipat ganda kepada pelanggan. So, itu adalah saya punya experience dalam trading. Saya harap apa-apa yang saya berkongsi sama kamu hari ini, kamu boleh apply, buat aplikasi kepada strategi trading kamu sendiri dan ya boleh membantu kamu mengembang account trading kamu lah. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya ya, jangan malu-malu. Saya akan try my best to answer. Okay, again, minta maaf ya kalau suara saya tidak berapa terang. Saya masih COVID positif. So mungkin saya punya suara ada lain sedikit hari ini. Okay, so kita akan mulakan dengan apa itu MACD. So MACD itu namanya moving average. Okay, actually sorry guys. I just realized saya punya slide hari ini salah. Ini bukan MACD, ini trend line. Okay, tidak apa. Sebab after saya buat explanation, kita akan terus pergi kepada live sesi live trades di live charts di TradingView. Kalau apa-apa yang kamu tidak faham tentang MACD, nanti kita boleh cari contoh di live chat, okay? Sebab saya punya slide memang salah. Ini slide trend line. Okay, so MACD itu namanya Moving Average Convergence Divergence. Okay, ya adalah satu sebuah indikator yang dalam technical analisis teknikal yang menggambarkan hubungan antara dua moving average dalam sebuah trend harga aset. So, adapun moving average sendiri merupakan rata harga baik pembukaan atau penutupan perdagangan setiap harinya yang digambarkan dalam sebuah garis trend. Okay, so lantas apa kegunaan indikator MACD ini? MACD sendiri digunakan oleh trader untuk memahami kapan harga aset tersebut akan bersifat bullish atau bearish. So dalam summary-nya, MACD ini adalah trend indikator untuk mencari trendnya. Okay, tapi again, saya mesti buat reminder, MACD ini tidak boleh dipakai sebagai indikator on its own. Tidak boleh dipakai seseorang, indikator seorang. Dia mesti disambung dengan indikator atau strategi lain untuk dia menjadi efektif. Okay? So MACD ini adalah analisis teknikal yang dicipta tahun 1979 oleh Gerald Appel. Selama bertahun-tahun kemudian, indikator ini disukai kebanyakan trader seluruh dunia
kerana kemudahannya dan fleksibilitinya. Sebab indikator ini bisa digunakan baik untuk melihat trend maupun momentum. Makanya MACD sering digunakan oleh para trader di pasar saham, obligasi, komoditasi dan valuta asing. Okay. Sorry, ini salah. Saya tidak dapat. Kalau kita mau memahami MACD dengan indeks, sorry, saya punya slide hari ini memang salah. Saya just buat explanation-nya, nanti kita pergi seksi live chat, saya akan explain MACD sekali lagi. Okay, so konsep mengenai MACD bisa membingungkan meski maksud dan tujuannya sebenarnya sangat mudah dipahami. Pada dasarnya, MACD menghitung exponential moving average selama 12 hari dan 26 hari tertarik. Mungkin saya boleh pergi live chat. Apalah saya explain dulu. Okay, EMA sendiri adalah jenis moving average yang menitik beratkan pada bobot dan signifikans dari data yang paling terbaru. Secara ringkatnya, ini adalah rumus dari MACD. So, MACD ini dia sama dengan EMA 12 hari tolak dengan EMA kepada 26 hari. So dengan demikiannya maka MACD akan bernilai positif jika EMA 12 hari lebih besar dari 26 hari dan akan negatif jika kondisinya terbalik. Okay, kemudian hasil dari kalkulasi tersebut akan membentuk sebuah garis yang disebut sebagai garis MACD. Biasanya garis tersebut akan disandingkan dengan EMA yang dihitung selama 9 hari yang tersebut sebagai garis sinyal. Okey, apa-apa yang saya tengah explain sekarang ini, dia tidak berapa penting. Saya rasa yang paling penting itu adalah cara untuk membuat aplikasi MACD ini. Apa-apa yang saya tengah buat eksplanasi ini sekarang ini adalah untuk for your information saja, okay? They are good to know but not important, okay? Ini hanya dia punya basic lah, basic atau dia punya elements MACD, okay? So walaupun apa-apa saya yang tengah explain, kalau kamu tidak paham tidak apa, yang paling penting nanti kita pergi live chat, kamu mesti paham apa caranya untuk memakai MACD. So garis sinyal ini akan ditaruh di atas garis MACD untuk memberi petunjuk trader dalam membeli atau menjual asetnya. Okay, sorry ini chat semua salah. So trader biasanya mengenal dua jenis MACD dalam analisis teknikal, iaitu crossover dan divergence. Nanti bila kita pergi kepada live chat, kita boleh tengok dua contoh ini, crossover dan divergence. Sebentar ya. Sorry, ada orang tanya soalan, apakah caranya, di mana boleh nampak recording before. Okay, hi Ali, kamu boleh drop kamu punya email dalam chat box dan saya boleh pass kepada IC Market. Lepas itu IC Market akan contact kamu ya. So kalau kamu boleh drop kamu punya email dulu. Sebentar ya, saya take note dia punya email. Okay, okay, thank you. Okay, so ada dua jenis MACD, iaitu crossover dan divergence. Crossover adalah seni melihat trend garis MACD jika dibandingkan garis sinyalnya. Sebagai harga aset akan memasuki zone bearish jika garis MACD melintang di bawah garis sinyal, yang artinya trader harus segera melepas asetnya.
Sebentar itu, sinyal bullish akan terjadi jika garis MACD melintang di atas garis sinyal. Memberi petunjuk bahawa trader harus buru-buru membeli aset tersebut. Okay, ini adalah cara pertama trader akan pakai MACD, but saya punya advice adalah untuk jangan memakai cara ini sebab saya pun okay, why kamu tidak harus memakai MACD ini untuk mencari signal buy atau sell sebab MACD ini adalah indikator yang lagging, ya, dia indikator lagging. So kalau dia indikator lagging, it doesn't make sense untuk memakainya untuk cari entry buy atau sell sebab lagging maksudnya dia lambatkan. So informasi yang MACD ini memberi kepada trader adalah informasi yang terlambat sudah. Okay, so beberapa trader yang langsung beraksi ketiga garis MACD bergerak cepat mendekati garis sinyal, baik menuju ke bawah maupun ke atas. Okay, ini yang line ini saya tidak akan touch sudah sebab saya punya slide hari ini salah. Okay, tidak apa, kami akan terus masuk kepada sesi live chat supaya saya boleh explain apa yang saya cakap tadi. Okay, semua nampak saya punya chart. Kalau nampak boleh tolong bagi tahu dalam chat box supaya saya tahu. Nampak? Okay, thank you Ari, thank you Joesh, thank you Jessica, thank you Muhammad. Okay, semua nampak ya? Thank you Renaldi. Okay, so untuk topik kita hari ini iaitu MACD, kita akan hilangkan semua indikator, remove drawings and indicator. Kita akan keluarkan MACD. MACD. So moving average convergence divergence. Okay. So yang saya dah cakap tadi ada dua cara untuk memakai MACD ini. Cara pertama adalah crossover, okay, dan cara kedua adalah divergence. Cara yang saya rasa lebih efektif adalah untuk memakai MACD ini untuk mencari divergence, okay, sebab as I said just now, crossover itu tidak bagus dipakai sebab MACD ini adalah indikator yang lagging. So kalau dia indikator lagging, dia punya informasi yang diberi di sini memang lambat dengan chart. Okay, so cara untuk walaupun saya rasa crossover ini tidak bagus dipakai untuk MACD, saya akan buat explanation tentang crossover dengan divergence juga, okay? But saya punya advice adalah jangan pakai, okay? So dua cara MACD. Number one is crossover. Number two is divergence. Okay, divergence is the better option. Okay, so please pakai MACD untuk divergence. Crossover itu saya tidak recommend. Kalau kamu masih mau pakai juga boleh juga sebab ada juga trader yang memakai crossover dan dia punya trade profitable. Tapi dalam experience saya sendiri, saya tidak recommend crossover. Okay, so cara identify crossover dan divergence adalah kita keluarkan MACD ini. Kita nampak di sini ada hijau dan merah. Hijau dan merah. Okay. So, hijau itu adalah indication bullish. Okay, bullish maksudnya dia ada uptrend. Okay, dia ada indication uptrend atau supply yang kebanyakan trader tengah membeli or buying the market. Okay. Merah ini adalah bearishness. Bearishness maksudnya harga tengah menurun, dia dalam downtrend dan kebanyakan trader tengah menjual, for example Ethereum USD. Kebanyakan trader tengah menjual ETH USD ini. Okay, ini adalah cara untuk memahami MACD ini. Okay, that's the first thing. Memang senang sahaja. What are the settings that you use? Settings yang
kita pakai untuk MACD ini adalah default settings, okay? Saya tidak tukar 12. Okay, 12 yang kita cakap tadi adalah 12, 20. So 12 ini maksudnya MACD ini memakai EMA 12 hari. Okay, lepas itu slow length EMA 26 dan signal smooth 9. Okay, but walaupun di sini ada banyak setting, biasanya bila saya memakai MACD ini, saya tidak akan pakai MACD dan signals dan labels or whatever. Okay, saya hanya pakai histogram. Okay, sebab ini kalau kita pakai signals dan MACD ini, kita mesti ingat ini adalah informasi selama 26 hari yang lepas. So, ini adalah informasi yang lagging. Okay, boleh faham semua? So, especially with the slow length, ini adalah informasi yang lagging. So, untuk strategi saya rasa MACD sama signal ini okay kalau saya tidak pakai. Yang paling penting adalah histogram. Okay? Okay, so cara untuk cari crossover adalah bila kita nampak yang hijau ini, yang bullish ini, dia hijau, lepas itu tiba-tiba dia jadi merah, itu adalah crossover. So biasanya ada trader yang memakai teknik ini where bila dia nampak hijau ini tukar kepada merah ini, dia ada indication yang harga akan menurun. Okay, so dia ada indikasi yang harga tengah menurun dan kebanyakan trader ini akan masuk di sini bila harga baru sahaja dari hijau pusing kepada merah ini. Kebanyakan trader saya cari vertical line, okay, vertical line. Okay, di sini kebanyakan trader akan masuk dengan entry sell. Nampak? Bila hijau itu dia convert kepada merah, ada trader yang akan pakai strategi ini, strategi crossover ini untuk masuk dengan entry sell bila dia crossover kepada merah. Okay, so dalam experience saya rasa strategi ini memang tidak efektif, but kalau kamu mau pakai boleh juga. Okay, saya bagi kamu contoh kenapa saya rasa strategi ini tidak efektif ya. Okay, di sini merah, di sini ada bearish momentum downtrend. Tiba-tiba dia jadi hijau. Okay, kalau kita pakai strategi crossover ini, maksudnya di sini sepatutnya kita masuk dengan entry buy ya. Okay, tapi kalau kita masuk dengan entry buy di sini, kita masuk dengan entry buy, dia naik sedikit, lepas itu dia turun. So saya rasa strategi ini memang tidak efektif, so saya tidak recommend kamu pakai. Okay, so strategi yang saya recommend kamu pakai adalah divergence. So cara untuk mencari divergence adalah untuk identify pertamanya trend line. Okay, ini adalah cara saya memakai divergence, yaitu untuk pertamanya cari trend line dalam chart. Okay. Kita mesti cari trend line dahulu supaya saya boleh bagi kamu satu contoh. Okay, trend line tadi itu tidak valid ya. Kamu tahu kenapa tidak valid? Saya nampak banyak regular di sini. So, yang regular selalu ikut saya punya webinar, kamu tahu sudah kenapa trend line tadi itu tidak valid. Sebab untuk beginner di sini, trend line itu mesti
sekurang-kurangnya ada 3 sentuhannya. Kalau ini trend line ini tidak valid sebab dia sentuh 1 kali, 2 kali sahaja. Kali ketiga dia tembus. So ini tidak kira. Kita mesti cari contoh trend line yang sentuh 3 kali. Okay, maybe di sini ada trend line. Tiada juga. Mungkin di sini ada trend line. Ini trend line yang tidak clear. Okey, tidak apa, kita pergi kepada time frame line. Okey, so di sini ada trend line. Okey, nampak? Di sini dia sentuh 1 kali, 2 kali, 3 kali. Okey? So cara untuk mendapat cari divergence ini, so divergence ini adalah teknik untuk mencari trend reversal. Maksudnya, walaupun harga sekarang dalam downtrend kan, kalau kita pakai MACD ini, kita boleh cari trend reversal. Maksudnya, kita boleh tahu dengan memakai MACD ini, kita boleh tahu di manakah harga akan tembus dan memulakan dengan uptrendnya. Okay? Walaupun ini tidak akan berlaku all the time, tapi bila dia berlaku, dia memang efektif dan accurate. Okay? So, kita tengok dulu kalau contoh ini boleh dipakai. So, kalau di atas chart di sini, harga dalam downtrend, kita mesti tengok dengan MACD ini, di manakah harga. Okay? Okay, ini contoh yang tidak bagus. Okay, mungkin contoh ini boleh dipakai juga. Okay, dalam chart semasa ini, harga dalam downtrend. Nampak harga dalam downtrend. Tapi dalam MACD ini, walaupun di sini ada bearishness itu maksudnya dia dalam downtrend kan. Tapi kalau kita sambungkan, kita teruskan, kita ikut length ini, kita ikut panjang ini, kita ikut panjang dari sini, bermula dari sini sampai ke sini. Okay, kita boleh nampak yang merah ini, yang indikasi downtrend ini atau bearishness ini, dia semakin kurang. Boleh nampak? Boleh nampak? Di sini merahnya tebal kan? Di sini tebal. Di sini masih tebal. Di sini masih tebal, tapi di sini dia macam tidak berapa tebal sudah. Dia macam getting lesser and lesser. Yang merah ini getting lesser. Nah, seperti di sini dia sedikit sahaja. So, ada kemungkinan kalau kita pakai ini, ada kemungkinan mungkin soon di sini akan ada satu breakout dan trend reversal. Sebab di sini kita boleh nampak yang merah ini atau bearishness ini semakin kurang. So kalau dia semakin kurang, maksudnya downtrendnya lebih it's getting weaker and weaker. Okay? It's getting weaker and weaker. Kalau di sini downtrendnya kuat, di sini downtrendnya lemah sudah, dia macam kekuatannya mula kurang, di sini pun macam kurang berbanding dengan sini. So, kalau kita menunggu dan kita merah ini continue dengan mengurang dan kita nampak kebanyakan hijau ini, maksudnya ada kemungkinan harga akan buat breakout dan akan bermula dengan uptrendnya. Okay, ini strategi ini bagus dipakai, but masalahnya adalah dia tidak akan berlaku all the time. Okay, di sini ada contoh juga. Okay, di sini ada trend line.
Trend line ini tidak bagus. Kamu nampak di sini dia hijau, di sini ada bearishness, dia ada hijau. Lepas itu dia punya merah di sini tebal juga. So ini adalah mula untuk indikasi yang harga akan buat reversal trend. Okay, kalau kamu nampak banyak bearishness atau yang merah ini, tapi harga dalam chart tengah menaik, maksudnya ada masalah. Okay, dia tidak tally dengan MACD ini. Okay, so itu adalah cara untuk memakai MACD. Dia memang senang sahaja, walaupun dia senang, but doesn't happen all the time. Okay, kalau when it happens is a very good indicator. So, sekadar sini kita akan sambungkan MACD dengan indikator lain. Yang hadir hari ini, kalau kamu ada apa-apa request, request pasangan atau instrumen yang kamu mau saya buat analisis, boleh tolong bagi tahu dalam chat box. Kalau tidak, saya akan cari apa-apa paste randomly sahaja. Okay? So kalau kamu ada apa-apa request, ada apa-apa forex pair yang kamu mau saya buat analisis, kamu boleh type dalam chat box sekarang. Okay. Okay, Joesh minta XAU USD. Ada lagi? XAU USD. Jessica juga minta XAU USD. Best friend EUR USD. Okay, so kita tengok XAU USD dahulu. Lepas itu kita boleh tengok EUR USD. Okay, so kita punya aim hari ini adalah untuk buat aplikasi MACD. Okay, but as I said, MACD itu divergence itu doesn't happen all the time. So kalau kita tengok chart dan kita tidak boleh cari divergence, tidak apa, kita akan sambungkan dengan strategi lain. Kita akan pakai strategi lain untuk hari ini. Okay. Okay, so untuk goal ini, okay, kita highlight support dan resistance dahulu. Di sini ada support sentiasa di bawah harga semasa. Saya akan tukar nama ini supaya kamu nampak clear. First support, resistance itu di atas harga semasa. Resistance dalam chart ini memang tidak cantik. Okay, dia memang tidak cantik, but tidak apa. Okay. Okay. So, harga sekarang ini adalah di zone support, di sini resistance ya. Okay, kita cari Fibonacci dahulu. Okay, so biasanya bila saya tengok chart kan, saya akan mula dengan tengok trendnya. Tapi dengan ini trendnya tidak berapa terang. Okay. Trendnya tidak berapa terang. Kalau kita lukis downtrend ini, dia tidak valid sebab trendnya 2 kali sahaja, dia sentuh 2 kali. Again, reminder, trend line mesti sentuh 3 kali baru dia boleh dikira valid atau boleh dipakai. Tapi trend ini hanya 1 kali sahaja, 2 kali sahaja, so saya tidak akan pakai trend ini, trend line ini. Okay, saya hilangkan ini dahulu. Chart ini memang tidak bagus. Ada kemungkinan tidak boleh cari setup, but it's okay. Okay, so after saya cari trend, biasanya saya akan cari support dan resistance dan memakai Fibonacci, tahap Fibonacci untuk mencari kekuatan support dan resistance ini. So di sini first resistance 23.6.
Saya akan tinggalkan, yang lain hilangkan supaya chart kita kemas. Oke, di sini ada satu resistance, di sini ada support. Oke, untuk saya rasa ini memang support yang kuat. Kenapa? Sebab harga dia datang, dia sampai kepada zone ini sudah 2 kali, 3 kali dan dia tidak dapat tembus. Oke, kamu nampak harga sampai ke first support ini, lepas itu dia pusing balik. Dia sampai ke sini, dia pusing balik. Dia sampai ke sini, dia pusing balik. So, kali ini kali keempat, dia sampai lagi kali keempat. So, kita punya question sekarang adalah, adakah harga akan pusing balik dari sini atau harga akan tembus? Tapi saya punya bias sekadar sini adalah harga akan pusing balik. Okay? Kenapa saya cakap harga akan pusing balik walaupun saya tidak ada apa-apa indikator, tidak apa-apa trend? Sebab chart ini adalah repetition of history. Okay? Chart ini dia selalu berulang balik apa yang baru sahaja berlaku. Okay, so kalau di sini dia sampai sini dia pusing balik, di sini dia pusing balik, di sini dia pusing balik. Kalau kali keempat dia sampai ke sini lagi, saya punya bias adalah dia akan pusing balik lagi kali keempat. Okay, unless saya nampak apa-apa indikator yang bagi tahu saya yang di sini akan ada breakout. Okay, but sekadar sini yang information yang kita ada, saya punya bias adalah harga akan sampai sini dan pusing balik. Okay, kita cari dulu apa-apa tahap Fibonacci yang ada untuk cari kekuatan. Sebentar ya, saya cari tahap-tahap Fibonacci di sini. Oke. Sekarang ini, di sini ada 2 tahap Fibonacci. Di sini ada 2 tahap Fibonacci di zone support ini. Ini adalah good news sebab lebih banyak tahap Fibonacci dalam zone yang sama, lebih kuat support dan resistance itu. Okay? Kalau di sini banyak Fibonacci tahap, sebab di sini ada tahap 127.2, lepas itu ada juga tahap 61.8 Fibonacci retracement. Maksudnya tahap ini, support ini memang kuatlah, dia ada kekuatan. So, kalau dia ada kekuatan, maksudnya bila harga sampai sini, dia akan ada kesusahan untuk tembus. Okay? Kalau dia ada kesusahan, maksudnya di sini harga akan bounce. Akan reverse dari sini. Kalau dia reverse, maksudnya di sini kita boleh masuk dengan entry, buy atau sell. Boleh tolong bagi tahu dalam chat box. Okay, thank you Muhammad. Thank you, best friend. Okay, so, yap. Sebab di sini ada kekuatan. Support ini, kita dah cari kekuatan dengan 2 tahap Fibonacci ini, dengan swing low di sini. So, kita punya bias sekadar sini adalah harga akan pergi kepada kita punya first support dan bila dia sampai, dia akan ada kesusahan untuk tembus dan dia akan pusing balik. Okay? But bila dia pusing balik, tidak berapa panjang sinilah. Dia akan pusing balik sekurang-kurangnya kita punya aim atau kita punya target adalah sekurang-kurangnya pusing balik sampai ke first resistance ini. So di sini boleh masuk entry buy, di sini boleh masuk entry take profit dan kita punya stop loss kita boleh letak di bawah zone ini, okay? Zone hijau ini, zone support ini, kita boleh letak kita punya stop loss di bawah sini. So, kalau kita punya analisis salah, okay? Kalau kita salah dan betul-betul dia tidak pusing balik, dia actually dia tembus. Kalau dia betul-betul tembus, at least kita punya stop loss dekat sahaja dan kita punya account masih selamat ya. Okay, kalau kita
dia hit kita punya stop loss, at least kita punya loss sedikit sahaja, okay? Berbanding dengan apa. Okay, so di sini saya akan pakai ruler long position. Risk to reward untuk trade ini adalah 1 to 2.31. 1 to 2.31 maksudnya kalau kamu punya stop loss adalah $1,000, kamu punya take profit adalah $2,310. Okay, so kamu punya risk to reward adalah 1 to 2.31. Okay, ini adalah risk to reward yang bagus. Okay, kalau kamu masuk dengan trade ini di sini. Okay, but bila harga betul-betul sampai kepada zone ini, please take note dengan candlestick pattern itu. Kalau kamu nampak, kalau harga dah sampai di sini dan kamu nampak candle yang merah betul, yang bearish betul, candle merah dan bearish di sini, maksudnya harga tidak akan pusing balik. Dia ada kemungkinan besar harga akan tembus. So please jangan masuk trade itu. Please tunggu sampai harga sampai ke support ini dan kamu cari, kamu tengok candlestick pattern itu. Okay? Yang tidak familiar dengan candlestick pattern, kamu boleh just Google candlestick reversal pattern. Okay? Candlestick reversal pattern, kalau kamu nampak, kalau harga sampai kepada support ini dan kamu nampak reversal pattern seperti doji, shooting star, spinning top, hanging man, hammer. Okay, kalau kamu nampak pattern candlestick di sini, kamu should be okay dengan you should be okay dengan entry buy. Okay, saya ada soalan berapa persen bisanya risiko sekali trading. Ari, bila apa saja trade yang kamu masukkan, saya punya advice adalah 1 to 3%. Jangan lebih daripada 1 sampai 3%. Okay, maksudnya kalau kamu ada account 100,000, kamu punya stop loss atau risiko hanya 1,000 sampai 3,000 sahaja. Okay, kalau kamu tidak confident dengan trade itu, kalau kamu betul-betul rasa confident dengan trade itu memang kamu rasa okay, 90% chance, 90% ada 90% chance yang kamu akan menang atau trade itu akan sampai kepada stop take profit kamu dan kamu boleh masuk dengan 3%. Tapi kalau kamu masuk trade itu dan kamu tidak rasa beberapa confident, kamu rasa okay, walaupun di sini ada support yang kuat, but bila saya keluarkan indikator Ichimoku ini dia punya indikasi adalah dia dalam downtrend. So that is opposite dengan kita punya analisis kan. Sebab kita punya analisis sekarang ini adalah harga akan bounce dari sini. Harga akan, kita boleh masuk dengan entry buy dari sini. Tapi kalau kita tengok indikator Ichimoku ini bagi kita indikasi yang harga dalam downtrend. So dengan case ini yang kita tidak beberapa confident dengan trade itu sebab ada banyak indikator yang bagi tahu kita informasi yang lain, kita boleh masuk dengan lot size yang lebih kecil dan risk yang lebih kecil. So kamu boleh masuk dengan maybe 1%, 0.5% kalau kamu betul-betul tidak confident. Tapi yang paling yang sekurang-kurangnya 1 to 3%. Okay? Open posisi apakah di satu harga atau open posisi berapa kali sebelum okay. Untuk open posisi saya, open position saya hanya masuk satu kali sahaja. Saya tidak akan masuk banyak-banyak entry. Okay, so satu kali saja dan saya punya risk reward adalah 1 to 3%. Jangan lebih daripada 3%. Okay.
kamu mesti protect atau selamatkan kamu punya account. Jangan sampai kena margin call, kamu punya life savings hilang, like whatever lah, okay? Please practice proper risk management. Okay, so kita sekarang ni kita boleh tengok, sorry. So kalau kita hanya pakai, saya hilangkan semua ni dulu ya. Saya clear semua ni dahulu supaya lebih senang, lebih kemas. Okay, so kalau kita hanya memakai support dan resistance, kita hanya memakai horizontal support dan resistance untuk mencari kita punya setup atau kita punya trade. Sekadar sini saya punya bias adalah harga akan naik dari sini kan. Di sini ada entry buy. But biasanya bila saya cari trade, saya akan sambungkan dengan number one, trend line. Tapi chart ini tidak ada trend line, tidak payah paksa. Kalau kamu tidak dapat trend line itu, tidak payah paksa. Number two, horizontal support and resistance. Okay. Number three, saya akan sambungkan dengan tahap-tahap Fibonacci untuk mencari kekuatan resistance dan support itu. Number four, saya akan sambungkan dengan indicator. Okay. So walaupun sekadar sini, kalau kita hanya memakai support dan resistance, hanya memakai Fibonacci, di sini memang ada entry bagus untuk buy. Tapi kalau kita sambungkan dengan indikator lain, indikator itu ada kemungkinan besar akan bagi kita informasi lain. Okay? Okay, kalau kita pakai Ichimoku ini dia punya indikasi adalah harga akan menurun. So, tadi saya punya confidence level adalah 100%. Okay? Saya punya confidence yang di sini boleh masuk dengan entry buy adalah 100%. Lepas saya nampak Ichimoku ini, saya punya confidence level sekarang mungkin adalah 80% sahaja. Okay? Lepas itu saya tengok lagi indikator lain. Kalau kita tengok stochastic ini, stochastic saya punya settings biasanya adalah 21, 5 dan 3. Okay? Stochastic kita tidak pakai settings default, kita pakai 21, 5 dan 3. Kalau kita pakai stochastic ini, okay, ada kemungkinan harga akan pusing balik. Okay? Sebab kita punya fokus adalah harga akan turun dari sini dan dia sampai zone oversold dan di sini dia akan naik. Okay? So ini stochastic ini boleh dipakai. Dia informasi stochastic ini sama dengan kita punya forecast. Okay, kalau kita pakai RSI ini sekarang ini dalam downtrend. But stochastic RSI ini sudah sampai zone. Okay, belum lagi. Okay, so RSI ini dia dalam downtrend. So RSI ini dia pun turun. So sekarang ini saya punya confidence level adalah 70%. Okay, 70%. Okay, kita tengok MACD. MACD tadi itu kita cakap mesti cari trend line. Okay, tapi chart ini tidak ada trend line. So kita tidak boleh cari divergence. Okay, kita tidak boleh cari divergence. Tapi kalau kita pakai teknik crossover, kita boleh nampak di sini merah, di sini mula sudah ada hijau. Tapi cara saya pakai MACD, saya tidak pakai crossover, so MACD ini tidak boleh dipakai. So, sekadar sini, kalau kita pakai RSI dan kita pakai Ichimoku, saya punya confidence level untuk trade ini sudah mengurang. Okay? So, saya punya confidence level yang trade ini akan sampai ke take profit adalah 70% sahaja atau 70%. So, sekarang ini 70% dia boleh kira macam tidak, not the best lah, can be better. So, bila saya masuk trade ini, saya akan masuk dengan maybe 1.5% risk to reward. Okay? Maksudnya kalau saya ada account 100,000, saya punya stop loss hanya 1.5% sahaja. Okay? So, itu adalah cara untuk mengira risk to reward. Okay, kita sambungkan dengan EUR USD.
Okay, kita hilangkan semua drawing dan indicator dahulu supaya kita tidak bingung. Okay, seperti biasa, number one, kita cari trend line dahulu. Trend line ini tidak valid sebab trend line yang valid mesti ada 3 sentuhan. Ini ada 2 sahaja. Okay, di sini ada 2 sentuhan sahaja. So trend line ini tidak valid. Tidak apa, walaupun trend line ini tidak valid, kalau kita tengok chart ini, kita boleh nampak yang harga dalam downtrend. Okay, so kalau trend line tidak boleh, biasanya saya akan cari parallel channel. Saya akan cari channel untuk tengok kalau ada channel yang valid. Okay, ada juga. Okay, channel ini pun tidak valid sebab untuk channel yang valid di bawahnya mesti ada 2 sentuhan, di atasnya mesti ada 2 sentuhan. Okay, walaupun di sini dia sentuh tapi dia tembus. Okay, so dia tidak valid. Ini boleh kira tapi di sini sudah tembus, so channel ini tidak boleh dipakai. Tidak apa, channel tidak boleh dipakai, trendline tidak boleh dipakai, jangan paksa ya. Tidak payah paksa. Yang kita mesti establish adalah harga dalam downtrend sahaja. Itu yang kita yang memang terang dan clear harga dalam downtrend. Okay, so lepas itu kita akan cari support dan resistance, horizontal ray. Di sini ada resistance, supportnya tidak ada. Okay, kita kalau di sini kamu tidak nampak apa-apa support, tidak apa, kamu boleh tarik balik chart ini untuk cari support. Okay, dia memang jauh di sini, so kita boleh pergi time frame yang lebih besar untuk cari support ini. Okay, di sini ada satu support, tapi nampaknya harga sudah tembus support ini. Nampak? Harga sudah tembus support ini. Chart ini dia memang dalam downtrend. Okay. Saya rasa untuk chart ini memang susah mau cari setup. Okay, but the only thing yang kamu boleh take note dengan chart ini, yang harga di sini dia macam sudah tembus support ini. Okay, so by right ini adalah support. Okay, ini ada support sebab di sini ada swing low kan. Di sini ada swing low, tapi di harga ini macam kita tengok di sini harga sudah tembus. Kalau harga tembus di sini dan kamu boleh tengok candlestick patternnya merah betul, merah downtrend, bearish candle, bearish candle, bearish candle, bearish candle, bearish candle. So di sini memang ada downtrend atau bearishness, pressure untuk menjual yang kuat. Okay, so untuk chart ini saya tidak boleh, saya rasa memang susah untuk cari setup. The only thing yang kita boleh take note yang sekarang ini sekadar sini ada downtrend yang kuat. Okay, di sini ada downtrend yang kuat. So kamu take note ada kemungkinan kalau harga tarik balik kepada support ini, di sini kita boleh beli continuation dan kita boleh masuk dengan entry sell. Okay, ya chart ini memang tidak bagus untuk cari setup. Yang saya selalu cakap dalam webinar saya, kalau kamu tidak boleh cari setup yang bagus atau yang confident, jangan paksa. Okay, sebab sebab di sini memang ada banyak instrumen, banyak pasangan untuk kamu cari setup lain. Kalau kamu tengok EUR USD ini memang tidak ada setup, tidak apa, jangan paksa. Okay, so untuk chart ini saya memang tidak akan paksa. Saya rasa untuk cari setup ini memang susah. Okay, but yeah, okay. Saya tidak cukup masa sudah. Hari ini kita punya setup hanya XAU USD. So kita boleh tunggu untuk entry itu. Thank you best friend.
So, saya jumpa lagi minggu depan ya. Same time minggu depan, hari Rabu, same time. I think Jakarta time is 3 p.m. I think. Okay. So, yang untuk para hadirin yang paham bahasa English, nanti kita akan ada YouTube live. Okay, kalau kamu mau join kita punya YouTube live, kamu boleh, oops, not this, sorry. Saya wrong, sorry. Kamu boleh pergi youtube.com. Lepas itu kamu boleh cari di sini IC Market. Okay, so yang paham bahasa English nanti 27 April hari ini, which is YouTube live, kita akan mula 5:30 p.m. Singapore time. Okay, I think kalau ikut Jakarta timing, I think it's either 4:30 p.m. or 6:30 p.m. I'm not sure kamu punya timing, but Singapore time 5:30 p.m. So kalau kamu paham bahasa English dan kamu mau join kita punya live trading analysis, kamu boleh ikut. Desmond ini saya akan buat webinar nanti at 5:30 dengan kita punya CEO Desmond Leong. Dia punya strategi untuk trading memang lain dengan saya, tapi kita dua-dua pun trader yang berprofitable. Okay? Saya trader yang sudah membawa profit $500,000. Desmond pun sudah bawa profit yang banyak. So kalau kamu mau belajar dari Desmond, nanti boleh ikut webinar kita. Okay? So thank you semua. Jumpa lagi minggu depannya. Thank you best friend. Thank you Ari. Thank you Ronaldo. Take care and stay safe. No more cruise until COVID leaves. Thank you best friend. Thanks Ari. Thank you. Jumpa lagi. Thank you Ronaldo. Thank you Samuel. Thank you Tachoy. Thank you Hendarmawan. Sorry if I'm saying healthy test. Thank you so much Samuel. I'm trying to get better from COVID. I am still positive. Okay, thank you Joel. Thank you Jessica. Thank you Effie. Okay, jumpa lagi ya. Thank you. Bye.